Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusil aliyah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal makna wallahu alam bi sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Musholla Nuruddin yang semuanya sama-sama saya hormati dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, diantaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini kita semua alhamdulillah bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat diiring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Musholla Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita malam hari ini adalah kita sama-sama mengkaji, memahami dan insya Allah selanjutnya mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahyi munkar. Imam Muslim ya meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi fa lam yastati fa bilisanihi fa lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang artinya barang siapa yang melihat kemunkaran di antara kamu, maka hendaknya merubahnya, menghentikannya biyadihi dengan kekuasaan. Ya.
Ini bagi orang yang punya kekuasaan. Siapa dia? Ya, dari mulai RT sampai presiden tuh. Mereka itulah orang-orang yang mempunyai kekuasaan, termasuk penegak hukum. Apabila mereka melihat kemunkaran, maka hentikanlah kemunkaran tersebut dengan kekuasaan. Yang tidak punya kekuasaan, fa'ilam yastati fabilisanih. Mencegah, menghentikan kemunkaran dengan kekuasaan tidak bisa karena tidak punya kekuasaan, maka dengan lisan, dengan ucapan, dengan omongan, dengan nasihat-nasihat yang baik, mau'izah hasanah. Ini tugas siapa? Tugasnya para ustadz, tugasnya para kiai, ya, mencegah kemunkaran dengan lisan. Nah, ini tugas para kiai, para ustadz, para mubalik. Terus masih tidak bisa fa'ilam yastati fabiqalbih. Kalau memang bukan aparat, ya, tidak punya kekuasaan dan bukan ustadz, bukan kiai, maka cegahlah kemunkaran biqalbihi, dengan hati. Lah bagaimana cara mencegah kemunkaran dengan hati? Cara mencegah kemunkaran dengan hati, kemaksiatan dengan hati, artinya hati kita jangan setuju, ya, jangan ridho, jangan rela, apalagi mendukung terhadap kemunkaran-kemunkaran yang terjadi dimanapun, termasuk di wilayah kita. Nah, ya, ini berarti tugasnya orang-orang awam, ya, yang bukan aparat, tidak punya kekuasaan, bukan kiai, bukan ustadz, bukan mubalik, ya. Jadi cukup jangan menyetujui kemaksiatan-kemaksiatan dimanapun terjadi itu kemaksiatan, atau kemunkaran-kemunkaran yang terjadi baik di wilayah kita maupun di wilayah-wilayah yang lainnya. Ya, cuman wadzalika tabul iman, yang demikian itu adalah termasuk selemah-lemahnya iman. Artinya imannya paling lemah. Yang hanya mencegah kemaksiatan, kemunkaran dengan hati, tapi kan lumayan, ya. Walaupun lemah tapi masih ada iman. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan, ya, jadi setiap orang beriman di akhirat nanti akan masuk surga, walaupun imannya hanya sebesar darah, walaupun imannya hanya sebesar benda yang paling kecil, ya. Tapi dia beriman sampai mati dalam keadaan beriman. Nah, ini yakin, ya, dijamin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting iman tuh. Terus yang disebut kemunkaran itu perbuatan-perbuatan yang bagaimana? Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, yaitu surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya dan hendaklah ada, ya, hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Tafsirnya adalah Islam, menyeru kepada Islam, menyeru, mengajak kepada aturan-aturan Islam, untuk menjalankan aturan Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada yang ma'ruf. Maksud yang ma'ruf dalam ayat ini
adalah yang wajib dan yang sunnah. Itu. Yang diwajibkan oleh hukum syara dan yang disunahkan oleh hukum syara. Contoh yang diwajibkan ya seperti sholat 5 waktu, bayar zakat bagi orang-orang yang mempunyai harta 1 nisab ke atas, berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini contoh yang wajib. Terus melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu, yang punya duit, punya ongkos, ya, dan juga aman di perjalanan untuk pergi ke sana. Nah ini contoh yang wajib, apalagi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, ya, thalabul ilmi. Nah ini contoh daripada yang diwajibkan oleh hukum syara. Yang disunahkan atau yang sunnah menurut hukum syara banyak sekali, ya. Salat sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah, haji sunnah. Lalu apakah ada haji sunnah? Ada. Haji yang bagaimana haji sunnah? Haji yang kedua kali dan seterusnya. Nah itu hukumnya sunnah. Yang wajib hanya 1 kali seumur hidup, ya. Jadi ibadah haji diwajibkan kepada umat Islam yang sudah balik dan berakal. Nah itu hanya 1 kali seumur hidup. Kalau sholat sehari semalam 5 kali. Nah ini paling banyak sholat. Puasa cuma 1 tahun sebulan. Setiap bulan Ramadan diwajibkan tuh ya, 1 tahun 1 kali selama 1 bulan. Zakat sama 1 tahun sekali, ya. Zakat wajib itu seperti zakat fitrah. Nah itu 1 tahun sekali. Kalau sholat, masya Allah, yang wajibnya itu dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Yang sunnahnya tidak terhitung. Tuh sholat sunnah kalau kita mau ya sangat banyak sekali. Tuh. Itu ma'ruf namanya. Ya, dalam ayat ini yang dimaksud dengan ma'ruf adalah yang wajib dan yang sunnah menurut hukum syara. Terus wayanha 'anil munkar, dan mencegah kemunkaran. Yang dimaksud kemunkaran dalam ayat ini adalah yang haram menurut hukum syara dan yang makruh menurut hukum syara. Setiap yang diharamkan oleh agama, nah itu adalah perbuatan munkar. Ya, contoh apa? Banyak. Ya. Berzina, berzudi, mabok-mabokan. Nah itu kelas besar, kelas kakap. Ya. Terus apalagi melihat aurat laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah itu haram hukumnya. Mencuri, gibah, ngomongin orang, ya termasuk takabur, hasud, nah itu haram sama. Masya Allah, berbuat zalim, memfitnah orang lain, itu semuanya haram. Nah ini munkar, perbuatan yang munkar harus kita cegah, wajib kita cegah. Kalau kita melihatkannya, kalau kita melihatnya, kalau kita menyaksikannya. Yang mampu dengan kekuasaan, karena dia punya kekuasaan, cegahlah dengan kekuasaan. Yang mampu dengan lisan, cegahlah dengan lisan. Yang tidak mampu dengan kekuasaan dan dengan lisan, maka minimal cegahlah dengan hati. Ya, itu perbuatan munkar. Nah, ayat ini ditutup dengan kalimat ulaika humul muflihun. Mereka itulah, yaitu 3 golongan manusia dalam ayat ini. Yang pertama, yang mengajak, menyeru manusia kepada Islam, kepada agama Islam, kepada aturan Islam. Yang kedua, orang-orang yang mengajak, ya, menyeru atau mengajak kepada perbuatan yang baik, memerintah atau menyuruh kepada berbuat baik, kepada yang wajib dan yang sunnah. Yang ketiga, mencegah daripada perbuatan yang haram dan yang makruh. Yang makruh ya contohnya makan pete, makan jengkol, rokok, yaitu menurut mayoritas ulama hukumnya makruh rokok. Tapi ada sebagian ulama yang mengharamkan, sebagian kecil ulama yang mengharamkan rokok.
Jadi sebaiknya kalau ada orang yang merokok, nah itu dicegah, dihentikan. Tuh, kenapa ya? Karena makruh. Gitu ya. Cuman ini cuek-cuek saja nih. Apalagi Banten ya. Apalagi Banten. Itu hampir 99,9%. Itu Banten semuanya perokok. Ya, jangankan di pasar, jangankan di tempat main, bahkan di dalam masjid, di tempat-tempat pengajian, Masya Allah. Nah itu kayak kereta aja itu, bulak, gitu kan? Masjid penuh dengan asap, gitu. Masya Allah. Ya, yang padahal dimakruhkan menurut hukum syara, menurut hukum agama. Wa ulaika mulbihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Di mana bahagianya? Terutama sekali di akhirat. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Itulah kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Itu. Karena yang namanya dunia mana ini tidak ada yang abadi. Semuanya serba sementara. Memang ya ada bahagia, tapi tidak selamanya bahagia. Kadang bahagia, kadang sengsara, kadang sehat, kadang sakit, kadang senang, kadang susah. Itulah dunia. Masya Allah. Ya berarti bahagia di mana? Bahagia di akhirat. Di mana tempatnya akhirat? Yaitu di surga. Karena akhirat hanya ada dua tempat, neraka dan surga. Ya, kalau bukan neraka ya surga. Orang beriman semuanya pasti masuk surga. Yang penting imannya sampai mati. Yang penting mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan memeluk agama Islam. Tuh. Terus neraka itu disiapkan oleh untuk siapa? Uiddat lil kafirin. Untuk orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Semua orang yang tidak beriman. Ya. Jadi menurut aturan Allah dalam Al-Qur'an, selain orang yang memeluk agama Islam, itu semuanya kafir. Ya. Nah, itu menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir adalah orang yang tidak beriman. Lalu siapa orang yang tidak beriman? Selain orang-orang yang memeluk agama Islam zaman sekarang, ya. Karena agama Allah itu dari dulu sampai kiamat, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, agama Allah adalah Islam. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Dalam Al-Qur'an. Inna dina indallahil Islam. Nah itu dalilnya. Bukan kata kita, bukan kata ustadz, ya, bukan kata kiai, tapi firman Allah, agama Allah atau agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Hanya satu-satunya agama yaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Firman Allah. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang memeluk agama, mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat nanti dia orang-orang yang memilih agama selain Islam, memeluk agama selain Islam, termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Lima syirihim ilan naril mu'abbadi. Kenapa rugi? Karena tempat kembalinya adalah ilanar, ke dalam neraka. Al-mu'abbad artinya mu'abbad, selama-lamanya di dalam neraka, tidak akan pernah dibebaskan. Kenapa? Ya karena kafir. Tidak mau menerima agama Allah, yakni agama Islam. Bahkan ini ya, dalam hadis riwayat Imam Asbahani sama sumbernya dari Abi Sa'id Al-Khudri
Rasulullah SAW bersabda, la tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qolaha wa taruddu anhul azaba wa nikmata malam yastakhifu bihaqiha. Nah, jadi sabda Rasul, tidak akan henti-henti atau tidak ada henti-hentinya kalimat la ilaha illallah, itu akan bermanfaat bagi orang yang membacanya dan akan menolak daripada orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, menolak dari apa? Al-azab, dari siksa Allah. Tuh, ya itulah manfaatnya kalimat la ilaha illallah. Makanya ya, apabila orang non muslim mau memeluk Islam, itu harus diawali dengan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Ya, kenapa? Ya, karena kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu tidak henti-hentinya, sangat bermanfaat bagi pembacanya, bagi orang-orang yang mengucapkannya dan akan menolak ya, daripada siksa Allah, daripada murka Allah, malam yastahibu bihaqiha, selama tidak mengolok-olok, tidak mengolok-olok kalimat la ilaha illallah, tidak mengejek, tidak meremehkan. Tuh, lalu ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, qalu ya Rasulullah wa mal istihfafu bihaqiqa. Nah, wahai Rasulullah, tuh, bagaimana itu mengolok-olok atau meremehkan hak-hak kalimat tauhid, meremehkan hak-hak kalimat la ilaha illallah? Rasul menjawab, qala yadharul amalu bima'asillahi fala yunkiru wala yughayyiru. Ya, bahasa kitanya, apabila kemaksiatan itu nampak jelas kelihatan, tapi dia tidak mengingkarinya dan tidak merubahnya, tidak menghentikannya, ya, tidak berusaha untuk merubahnya, tidak berusaha untuk menghentikannya. Itu berarti namanya membaca la ilaha illallah tapi meremehkan la ilaha illallah. Nah, ini kita jangan sampai termasuk kategori ini, ya. Termasuk kategori meremehkan, mengolok-olok kalimat tauhid, mengejek kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kita baca la ilaha illallah, tapi ketika kita melihat kemunkaran, tidak mengingkarinya dan tidak berupaya untuk menghentikannya. Berbahaya ya. Jadi artinya apa? Percuma kita membaca kalimat tauhid, percuma membaca kalimat la ilaha illallah kalau kita tidak mengingkari yang namanya kemaksiatan, ya, tidak berupaya untuk menghentikan kemaksiatan yang nampak di depan mata kita. Tuh, artinya apa? Berarti kalimat la ilaha illallahnya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, ya. Tidak akan menolak atau menyelamatkan dengan izin Allah daripada siksa Allah, daripada azab Allah. Na'udzubillah, masya Allah. Ya. Jadi minimal dalam hati ya. Jadi ketika kita melihat perbuatan-perbuatan yang haram, minimal hati kita jangan setuju, apalagi mendukung. Itu lebih berbahaya lagi ya, mendukung kemaksiatan, mendukung kemunkaran, ya. Karena kalimat tauhid yang kita baca walaupun diulang-ulang, nah, tetapi di sisi lain kita tidak pernah mengingkari kemaksiatan, kemunkaran, dan tidak ada upaya dan usaha untuk menghentikannya, untuk merubahnya. Nah, ini la ilaha illallah yang kita baca walaupun diulang-ulang,
Nah, ini berarti menurut hadis ini tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada gunanya, artinya tidak akan menolak daripada siksa Allah. Na'udzubillah. Ya, walaupun kita membaca la ilaha illallah, tetap kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengingkari kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama. Ya. Bahkan masih riwayat Imam Asbahani bersumber dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, muru bil ma'ruf, suruhlah manusia untuk berbuat ma'ruf, yaitu untuk melaksanakan yang wajib dan yang sunnah. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, kalau di musola, di masjid, ya minimal diadakan pengajian ya. Ini berarti sama nih, mengadakan pengajian. Nah, ini sama ya, berarti hukumnya pengurus musola menyuruh berbuat wajib, melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah. Karena di pengajian dibahas, yang wajib dibahas, yang sunnah juga sama disampaikan ya oleh para ustadz. Nah, ini berarti pengajian ya. Ini namanya berarti amar ma'ruf. Terus wanhau anil munkar, dan cegahlah kemunkaran. Sabda Rasul, qabla antan wallaha fala yastajibu lakum, sebelum kamu berdoa kepada Allah lalu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dalam hadis ini salah satu faktor penyebab doa tidak diijabah oleh Allah adalah, penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, gitu kan? Nah, berarti solusinya kalau doa kita ingin dijabah oleh Allah, maka jangan sampai meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Terus wa qabla an tastaghfiruhu fala yughfaru lakum, atau fala yaghfir lakum. Sebelum kamu beristighfar mohon ampun kepada Allah, tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sama nih, berarti walaupun kita banyak mohon ampun kepada Allah, banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya, tetapi kita tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi munkar, maka dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menurut hadis ini. Masya Allah, berat juga nih ya. Kita beristighfar pun kagak bakalan diampuni oleh Allah. Kalau kita ya minimal dalam hati ya, dalam hati pun umpamanya kita tidak mencegah kemunkaran. Artinya hati kita meneng baik. Hati kita tidak diam saja, tidak mengingkari terhadap kemunkaran, kemaksiatan yang nampak di depan mata kita. Ya udah, minimal hati kita nih kalau ada kemunkaran, ya Allah, itu adalah kemunkaran, saya tidak setuju ya Allah. Ya udah, hati kita begitu. Saya tidak setuju ya Allah. Oh. Nah, begitu hati kita berarti ya. Walaupun tidak diucapkan, itu minimal dalam hati. Ya, mudah-mudahan ya, walaupun kita amar ma'ruf dan nahi munkar atau mencegah kemunkaran walaupun hanya dalam hati, mudah-mudahan tidak termasuk diancam oleh hadis ini, gitu kan? Yang pertama, doanya tidak diperkenankan. Yang kedua, sekalipun kita beristighfar mohon ampun, tetapi Allah tidak akan mengampuni kita. Kenapa? Karena tidak nahyi munkar, tidak mencegah kemunkaran. Innal amra bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. Nah, la yadfa'u rizqan wa la yaqrab wa la yuqarribu ajalan. Tuh. Karena yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar itu tidak akan menolak rezeki. Tidak akan mengurangi rezeki. Itu rezeki kita tetap akan dijamin oleh Allah sekalipun kita nahi munkar.
Nah, jadi kata orang kulon, wah kerok nih. Ini orang ini suka memberi hadiah nih. Kalau umpamanya dicegah, nanti hadiahnya berhenti rezekinya. Nah, enggak begitu sebenarnya. Iya, jadi kebanyakan orang itu kerok gitu kan, kerok. Nah, apalagi kalau ngelihat orang yang berbuat munkar itu banyak jasanya kan. Nah, ini jadi masalah, jadi penyakit nih. Karena orang ini banyak jasanya, sering memberikan hadiah kepada kita, lalu ketika dia berbuat munkar, berbuat maksiat, wah kita kerok bahasanya. Kalau kata orang Kulon, wah kerok nih, orang ini banyak jasanya. Nanti hadiahnya hilang. Sebenarnya enggak begitu, jangan begitu. Kalau menurut agama jangan begitu. Siapapun dia yang berbuat maksiat, berbuat kemunkaran, tetap harus kita cegah minimal dengan hati. Hati kita tidak boleh setuju terhadap kemunkaran, kemaksiatan yang dikerjakan oleh siapapun. Ya, Masya Allah. Dan tidak akan mendekatkan kematian. Ya. Umpamanya, ada orang nih terhadap kemungkaran sangat keras, gitu kan. Sehingga banyak orang yang membencinya, banyak orang yang memusuhinya. Ini tetap tidak akan mendekatkan kepada kematian kalau belum datang kematian, waktu kematian, belum datang ajalnya. Nggak bakalan mati. Walaupun banyak orang yang memusuhi, walaupun banyak orang yang membenci umpamanya karena suka mencegah kemunkaran. Nah, ini berarti hadis ini merintahkan jangan takut ya. Jadi untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar itu jangan takut dikucilkan oleh orang lain. Sebenarnya nih ya, jangan takut dibenci orang, jangan takut dimusuhi orang. Kenapa ya? Karena ini adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah agama, tidak akan mengurangi rezeki, tidak akan mendekatkan kepada kematian. Allah. Wal ahbaru minal yahudi war ruhbanu minal nasara lama tarakul amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim summa ummu bil bala'i. Dan para pendeta-pendeta Yahudi ya, ahbar-ahbar Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, tuh zaman dulu ketika mereka meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Para pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani ketika meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabinya, para nabi mereka. Ya, lalu balai bencana itu merata kemana-mana. Dan sehingga mereka dilanda musibah, dilanda bencana, yang tidak maksiat pun, yang tidak berbuat munkar pun kebagian bencananya. Ya, kalau zaman sekarang mah kiai pun kebagian bencananya. Para mubalik pun kebagian bencananya, musibahnya kebagian. Ya, karena bencana musibah kalau sudah Allah turunkan, nah itu tidak pilih-pilih. Ya, wah ini mana kiai? Oh enggak begitu. Ini mah ustaz, enggak. Ya, semuanya dapat musibah. Semuanya dapat bencana, minimal kena imbasnya. Nah itu, kenapa? Faktor penyebabnya karena sudah tidak ada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Na'udzubillah. Ya, ini berarti Masya Allah luar biasa. Amar ma'ruf nahi munkar itu luar biasa. Kalau amar ma'ruf itu mendingan, tantangannya tidak terlalu berat. Gitu. Tapi kalau sudah nahi munkar ini tantangannya sangat berat. Ya contohnya umpamanya kita ada orang-orang berkumpul, kita ajak, ya kita sholat yuk ke musholah, kita menghadiri pengajian. Ya paling begitu, nggak marah dia. Ya, orang yang kita ajak walaupun dia nggak mau, tapi nggak bakalan marah. Coba dangdutan, panggung kita larang, orang sedang dangdutan, penonton banyak. Jangan dangdutan, ini haram. Pasti marah mereka. Betul nggak?
Makanya nahi munkar tantangannya jauh lebih berat daripada amar ma'ruf. Pahalanya juga lebih besar. Gitu. Belum banyak orang yang benci pasti. Ya, banyak orang yang memusuhi. Itu pasti ya kalau kita bernahi munkar, mencegah kemunkaran dengan lisan, apalagi dengan kekuasaan. Ya, sebenarnya kalau yang punya kekuasaan ini bisa. Ya, mencegah munkar itu bisa sebenarnya karena mereka punya kekuasaan. Yang memegang hukum undang-undang, yang punya senjata, itu bisa. Ya cuman ini kadang-kadang kan yang punya kekuasaan itu bekerja sama atau mendukung bahkan. Nah ini berabeknya. Ya. Para kiai yang mampu hanya dengan lisan ini kalah. Keteter karena mereka ya bekerja sama kan dengan yang punya kekuasaan. Ya atau disetujui minimal oleh orang-orang yang punya kekuasaan, ada tanda tangan kan, itu biasanya minta tanda tangan nih ke penguasa wilayah ya, ke pemimpin wilayah ya, umpamanya mau ngadain dangdutan, mau ngadain hiburan, biasanya kalau daerah Banten minta tanda tangan gitu kan, nah kepada ya lurah dan sebagainya. Ini berarti kalau pengurus wilayah menandatangani hal tersebut, ini sama berarti dengan menyetujui kemunkaran. Ini baru-baru mencegah, malah menyetujui. Menurut aturan agama hukumnya dayus ya. Menyetujui atau ridho dengan kemunkaran yang nampak di depan mata, apalagi minta tanda tangan ya, dan ditanda tangan, ini namanya dayus. Terus ancaman bagi orang dayus bagaimana kalau mati sebelum tobat? Orang dayus diancam oleh Rasul, jangankan masuk surga, bahkan mencium harumnya surga pun kagak bakalan ya kalau tidak tobat pada Allah dari dosa dayusnya. Apa itu dosa dayus? Yaitu setuju dengan kemunkaran, setuju dengan kemaksiatan. Itu namanya dayus. Naudzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebelas-belasnya. Sambil menunggu waktu Isya, barangkali ada yang perlu ditanyakan, ya silahkan ditanyakan. Ya kesimpulannya adalah kalau kita melihat kemunkaran, kemaksiatan yang diharamkan, ya terutama sekali yang diharamkan, lebih bagus lagi yang dimakruhkan pun, nah ini sama. Hati kita minimal jangan setuju ya. Hati kita minimal harus mengingkari terhadap kemunkaran atau kemaksiatan yang nampak di depan mata kita atau dimanapun itu terjadinya yang namanya kemunkaran ataupun kemaksiatan. Ya silahkan, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Jadi Pak Ustaz, kalau di daerah kita kebetulan ini pengurus wilayah. Di situ ada main Judi. Jadi bohongan Maksudnya enggak duitan gitu. Berjudi ada tempat lain pribadi. Pakai duit. Oh. Ya itu sama, kemaksiatan, kemunkaran gitu kan. Kemunkaran. Kalau umpamanya cuman itu dicemongin atau apa, nah itu kan sebenarnya nggak boleh lah sebenarnya kan, itu buat apa sih? Itu kalau kita pikir ya, cara sehat itu gunanya apa sih? Iya kita kan ngocok, yang kalah ngocok cemongin, yang ada gunanya itu.
Ya walaupun nggak duitan gitu. Ya. Kalau nggak main itu kadang-kadang ngantuk Pak Ustaz. Ngantuk. Saya pribadi nih yang nggak usah ngomong saya pribadi. Kalau lek-lekan tempat jajan kalau nggak main kayak gitu bohongan apa? Bawahnya ngantuk. Ngantuk Pak, tinggal nyampe kadang-kadang jam 11. Kalau nggak main itu kadang-kadang berkaki. Pribadi saya kan jadi orang main. Iya sebenarnya ya kalau menurut aturan Islam kalau ngantuk ya udah tidur nggak usah judi. Kalau ngantuk ya udah tidur. Ya pokoknya yang namanya kemaksiatan judi itu ya apapun alasannya ya tetap menurut aturan Islam ya tidak boleh gitu. Tetap aturannya haram gitu kan, berdosa gitu kan. Apapun alasannya tetap berdosa. Karena haramnya judi itu yaitu sudah ijma. Kecuali merokok ya, merokok kan makruh tuh kan. Makruh. Terus kalau nggak ngerokok nih ngantuk umpamanya. Sedangkan ini mau membantu saibul hajat, butuh dibantu. Nah, itu masih ada toleransi kalau hanya makruh ya. Tapi kalau haramnya sudah ijma kayak judi ya, terus kayak miras, nah itu nggak ada toleransi. Ya sekali haram, ya tetap haram apapun alasannya. Ya terkecuali memang tidak ada jalan seperti miras ya. Contoh bir lah bir ya. Atau anggur. Nah ini penyakit tidak ada obatnya. Tidak ada obat yang lain kecuali harus dengan anggur. Menurut ahli. Dokter ya umpamanya. Nah itu baru boleh. Itu pun bukan halal. Boleh gitu. Cuman boleh doang. Ya, atau sedang darurat. Contoh menurut mazhab Syafi'i kan ya babi ya. Daging babi najis dan haram. Wah, sedangkan kita di hutan nih, di hutan ya, jauh ke kerapian, jauh ke perkampungan, nggak ada makanan. Nggak ada apa-apa. Waduh, ada juga babi. Kalau kita nggak makan nih, wah bisa-bisa nggak bisa jalan. Gitu kan, nggak bisa pulang dari hutan. Ya udah nggak apa-apa, babi dipanggang, disembelih, dipanggang, ya sekedar untuk menguatkan badan kita, untuk pulang ke kampung kita. Nah itu boleh. Karena apa? Karena darurat. Itu. Adapun zina itu nggak ada toleransi, zina mah nggak ada istilah darurat. Waduh nih istri di kampung nih. Udah 3 bulan nggak pulang, darurat nih, udah ngejablay dulu, nggak bisa. Nggak bisa itu. Tetap dosa hukumnya ya. Dosa besar kalau zina gitu. Hah? Iya tentang Cina itu ya. Kalau Cina gitu kan umpamanya. Jadi istilahnya tidak ada darurat. Ya mentang-mentang umpamanya waduh 6 bulan nih di Jakarta nggak pulang-pulang nih. Waduh istri di kampung. Udah darurat. Nggak boleh. Udah cukup ya? Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.